Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa Tuhan bisa marah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentang Tuhan bisa marah ini sedikit sekali orang mau membicarakan karena idenya seringkali orang berpikir bahwa Tuhan itu kan maha kasih, maha baik, maha penyayang, itu yang seringkali kita dengar loh. Ini kok ada Tuhan yang bisa marah gitu Pak Paul. Ini bagaimana Pak Paul? Kita bisa melihat banyak orang yang senang ya dengan pengetahuan bahwa adanya Tuhan. Tapi mereka itu hanya senang dengan konsep Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kalau misalkan kita mengajarkan bahwa Tuhan juga bisa marah, bahkan kadang menghukum manusia, tiba-tiba kita melihat reaksi mereka yang langsung menolak konsep Tuhan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok manusia hanya mau menerima gambar atau konsep bahwa Tuhan hanyalah baik dan seolah-olah Tuhan itu tuh yang baik nggak akan bisa marah, apalagi menghukum. Saya kira ini memang keluar dari keberdosaan kita, Pak Gunawan. Karena kita ini orang berdosa ya kita nggak mau dihukum. Siapa sih yang mau dihukum? Jadi karena kita ini orang berdosa, kita itu tuh mau mendistorsi konsep tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu tuh hanyalah digambarkan sebagai Allah yang selalu baik. Ya, jadi ada konsep-konsep Tuhan seperti Santa Claus ya, yang memberikan hadiah-hadiah, yang nggak pernah marah, yang selalu membuka tangan menerima kita apapun kondisi kehidupan kita atau dosa kita. Nah, sudah tentu Tuhan adalah itu semua. Dia adalah Tuhan yang membuka tangan, merangkul kita dan mau menerima kita kembali. Tapi ya Tuhan yang kita percayai, yang dicatat di dalam firman Tuhan di Alkitab juga adalah Tuhan yang sanggup marah. Jadi jangan sampai keberdosaan kita itu mendistorsi gambar tentang siapakah Tuhan yang sebenarnya itu. Kadang-kala juga marah itu kan dikaitkan dengan dosa gitu Pak Paul. Kita kan kalau marah itu berdosa gitu Pak Paul. Memang dan anggapan kita Tuhan itu kan tidak mungkin berdosa. Nah kalau marah kan Tuhan itu berdosa gitu Pak Paul. Betul. Jadi memang ini adalah sebuah konsep yang keliru juga tentang kemarahan. Bahwa kemarahan dianggap sebagai dosa. Belum tentu. Kemarahan enggak selalu berbobotkan dosa ya. Kemarahan bisa enggak berbobotkan dosa? Bisa. Tapi kemarahan tidak selalu berbobotkan dosa. Dan Tuhan di dalam kebenarannya dan kekudusannya ada kalanya dia marah, dan karena dia adalah Allah yang kudus, kemarahan Tuhan itu tuh enggak berbobotkan dosa sama sekali. Ya banyak orang menganggap bahwa Tuhan yang marah itu adalah Tuhan di perjanjian lama gitu Pak Paul. Di perjanjian baru Tuhan itu sudah tidak marah-marah lagi gitu. Memang ada kecenderungan orang beranggapan bahwa ya di perjanjian lama lah Tuhan itu marah dan menghukum manusia. Di perjanjian baru itu adalah zaman anugerah, maka tidak ada lagi kemarahan dan penghukuman Tuhan. Nah ini sekali lagi konsep yang juga keliru. Misalkan kita tahu bahwa waktu Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus, di detik itu juga mereka langsung jatuh mati. Tidak ada lagi tuh tawar-menawar. Tuhan langsung menghukum seperti itu. Nah, memang tidak terlalu banyak seperti yang dicatat di perjanjian lama. Karena apa? Di perjanjian lama, Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kudus. Allah yang mempunyai standar yang sempurna. Maka ia memberikan hukum-hukumnya kepada manusia. Dan sewaktu manusia gagal untuk memenuhi hukum-hukumnya, maka memang kematianlah yang menjadi upah. Tapi, di dalam perjanjian baru, Tuhan mau memberikan kepada manusia suatu jaminan yang pasti bahwa kendati engkau nggak bisa memenuhi hukum Tuhan, standar Tuhan, tapi engkau sudah dimaafkan. Asalkan engkau percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untukmu. Nah, maka memang di perjanjian baru, yang lebih ditekankan adalah aspek kemurahan dan anugerah Tuhan. Nah kalau begitu konsep yang benar tentang Tuhan yang bisa marah ini seperti apa Pak? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah bahwa kemarahan ialah reaksi yang bermuatan perasaan tidak senang terhadap sesuatu yang terjadi. Ini yang pertama, kita harus sadari tentang
konsep kemarahan yang tepat. Jadi kemarahan itu sendiri tidak berkaitan secara langsung dengan kebaikan. Nah, orang seringkali berkatakan bahwa, wah kalau kamu marah, berarti kamu nggak lagi baik. Karena seolah-olah marah dan baik tidak bisa berdampingan. Nah, kita mesti jelas sebetulnya apa itu kemarahan. Kemarahan adalah reaksi yang bermuatan perasaan tidak senang terhadap sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi sekali lagi perasaan tidak senang itu tuh nggak mesti itu berkaitan dengan kebaikan. Orang yang baik dapat marah. Dan kemarahannya tidak menafikan kebaikannya. Jadi nggak berarti kalau orang marah, otomatis dia menjadi orang yang jahat. Enggak. Sebab itu adalah reaksi tidak senang terhadap yang terjadi. Nah, bisa jadi bahwa peristiwa itu, pengalaman itu, atau orang itu yang membuat seseorang marah memang melakukan hal yang sangat salah. Jadi kita bisa simpulkan dari sini bahwa Tuhan yang baik dapat marah. Dan kemarahannya tidak menghilangkan atau menafikan kebaikannya. Ya, kalau begitu reaksi menyatakan perasaan tidak senang atau kemarahan tadi, Pak Paul, itu sangat berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu sendiri, Pak Paul. Ya, misalnya saja bahwa dia itu kudus, dia tidak senang terhadap dosa gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi, sewaktu Tuhan marah, sesungguhnya ia tengah menunjukkan reaksi tidak senang terhadap perbuatan dosa. Tuhan itu tuh nggak marah atas alasan-alasan yang sederhana, misalnya ya. Kita itu bangun kesiangan, ya kita tidur kemalaman, atau kita lupa makan. Enggak, bukan itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan marah tuh terhadap dosa. Tidak ada hal lain yang membuat Tuhan marah selain dosa, dan alasannya jelas, yaitu dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Nah, kita mesti mengerti ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu sebabnya ia tidak ingin apapun memisahkannya dari kita. Jadi kemarahan Tuhan merupakan reaksi tidak senang terhadap perbuatan kita yang berakibat memisahkan kita dari Tuhan. Jadi apapun yang akan memisahkan kita dari Tuhan itu menjadi objek kemarahan Tuhan. Dan kita tahu yang berpotensi memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa itu sendiri. Maka waktu manusia berbuat dosa, manusia itu sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan itu yang menjadi objek kemarahan Tuhan. Nah, apakah kita berkata bahwa Tuhan yang baik tidak seharusnya marah? Oh tidak, justru kebalikannya. Tuhan yang baik dalam hal ini seharusnya marah. Sebab kebaikannya itu tuh mau membawa kita dekat dengannya. Menjadikan kita orang yang dikasihi Tuhan. Maka dia itu tuh akan marah terhadap apapun yang memisahkan kita darinya. Ya, jadi yang membuat Tuhan marah itu sebenarnya bukan karena kita bangun kesiangan tadi, Pak Paul, tetapi mengapa kita itu bangun kesiangan? Kalau itu karena dosa yang kita lakukan, ya itu yang Tuhan marah itu karena dosa yang kita lakukan itu, Pak Paul ya. Tepat sekali. Jadi ada alasan yang sangat spesifik ya, kenapa Tuhan marah. Nah, di dalam hal ini, Pak Paul, Tuhan itu kan memarahi kita dengan satu tujuan supaya kita itu bertobat, supaya kita itu sadar akan dosa kita, ya Pak Paul ya. Nah, bagaimana wujudnya itu, Pak Paul? Jadi betul sekali Pak Gunawan, kita itu tuh waktu memang menerima kemarahan Tuhan dan akhirnya menerima hukuman Tuhan, sebetulnya tuh kita masih menyadari bahwa lebih dari sekadar menghukum, ketika Tuhan marah sesungguhnya ia tengah berupaya memperingati kita supaya kita sadar dan bertobat. Dengan kata lain, kemarahan Tuhan sesungguhnya merupakan suara teriakannya untuk menyadarkan kita. Setelah berulang kali ia memperingati kita dengan suara yang lembut. Karena enggak juga dengar, enggak juga berubah dan bertobat, akhirnya Tuhan memang harus marah. Dan mengiringi kemarahannya dengan tindakan-tindakan yang menyakiti kita ya. Yang memang dengan tujuan untuk menyadarkan kita. Sebab kita sekali lagi adalah manusia berdosa. Kadang kita itu peka dan cepat berubah, bertobat. Tapi kadang kita itu nggak peka, nggak mau peka. Karena apa? Kita mau melakukan dosa yang memang tidak diperkenankan Tuhan. Nah, oleh karena dia sayang kepada kita dan dia tidak mau kita makin terpisah darinya, maka Tuhan itu tuh kalau saya boleh katakan dalam tanda kutip terpaksa berteriak, memarahi kita dan menghukum kita. Tapi tujuannya sangat-sangat jelas. Ini adalah peringatan agar kita tidak terus berjalan ke jurang
di mana akhirnya kita akan terpisah selamanya dari Tuhan. Jadi sebenarnya sebelum Tuhan itu marah, Pak Pol, itu sudah ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, hanya saja kita tidak peka dengan peringatan-peringatan itu gitu, Pak Pol. Seorang yang bernama Thomas Merton berkata bahwa dengan setiap kali kita itu menolak ya, dengan setiap kali kita menolak, maka hati itu akan mengeras. Betul sekali ini ya, bahwa orang yang enggak menghiraukan teguran Tuhan, akhirnya itu makin mengeraskan hati. Dan hati yang mengeras menjadi hati yang enggak lagi tanggap terhadap bisikan dan suara Tuhan. Nah, itu sebabnya seolah-olah tuh Tuhan harus membedah hati tersebut. Ya, karena nggak bisa lagi ya disentuh supaya sadar. Nggak bisa. Jadi Tuhan itu harus membedah hati yang keras itu. Memang ya artinya apa? Membedah ya memang melukai, menyakiti hati atau diri orang tersebut. Supaya apa? Dia benar-benar akhirnya dibangunkan dari dosa yang telah mengurungnya. Nah, dia sadar dan Tuhan pada saat itu memberikannya kesempatan untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Memang konsep ini agak sulit diterima gitu Pak Pol ya. Bahwa Tuhan itu marah demi kebaikan kita. Karena apa? Kita sering itu kita menyamakan Tuhan itu dengan orang tua kita. Yang kadang-kadang marahnya itu bukan untuk kebaikan kita. Tetapi hanya sebagai pelampiasan perasaan saja gitu Pak Pol. Itu tepat sekali dan memang bukan saja orang tua. Itulah yang dilakukan oleh orang di sekeliling kita. Pokoknya kalau kepentingannya terganggu, orang itu marah. Nah kepentingannya ini benar-benar seringkali ya keluar dari kepentingan yang bersifat egois ya, nggak memikirkan orang. Nah itulah manusia, karena memang tercemar dosa, maka ya kemarahan manusia itu seringkali muncul dari satu penyebab saja, yaitu kepentingannya terganggu. Ya, nah kita memang akhirnya ini harus mengubah konsep kita bahwa Tuhan nggak seperti itu ya, Tuhan berbeda. Mungkin ada bentuk lain Pak Pol, kenapa orang itu sukar untuk memahami tentang Tuhan yang bisa marah ini? Nah, tadi kita udah membahas bahwa Tuhan memang akhirnya ya, dalam tanda kutip terpaksa lah ya, menghukum manusia, meneriakkan kemarahannya supaya manusia itu tersadarkan dan akhirnya berkesempatan untuk berdosa. Nah, sekarang kita mau melihat tuh sebetulnya apakah ada dosa tertentu ya yang memang memancing kemarahan Tuhan dengan lebih cepat. Dalam pengertian kenapa kok Tuhan menganggap dosa-dosa ini begitu seriusnya. Kenapa kok Tuhan itu nggak mau menoleransinya sama sekali. Nah, karena memang dosa ini berpotensi sangat besar langsung memisahkan manusia dari Tuhan. Nah, ada dua jenis dosa Pak Gunawan yang dibenci Tuhan. Yaitu apa? Keangkuhan dan ketidaktaatan. Coba kita lihat ya. Kenapa kok Tuhan membenci keduanya ini? Keangkuhan dan ketidaktaatan. Tuhan membenci keduanya sebab keduanya adalah bentuk terselubung dari kekerasan hati untuk menolak Tuhan. Ya, waktu kita mengeraskan hati, sebetulnya kita itu sedang menunjukkan keangkuhan kita. Seolah-olah kita berkata kepada Tuhan, Engkau nggak mempunyai hak, Engkau itu bukan di atasku, akulah yang paling atas, aku yang seharusnya mempunyai hak untuk mengatur hidupku. Nah itu keangkuhan. Itu bentuk terselubung dari hati yang mengeras untuk menolak Tuhan. Atau ketidaktaatan. Itu juga sama. Nggak mau menggubris Tuhan. Tetap melakukan yang kita inginkan. Nah ini juga adalah bentuk kekerasan hati untuk menolak Tuhan. Nah tidak jarang tatkala melihat kedua dosa ini, Tuhan berlaku keras. Yakni menghancurkannya. Ini kita lihat Pak Gunawan pada anak-anak Tuhan. Yang hidup dengan Tuhan. Kemudian mulai angkuh. Tuhan biasanya tuh ya pertama-tama memberitahukan, tapi waktu orang itu tetap nggak sadar, Tuhan akan merendahkan sedalam-dalamnya. Dan saya dalam pengalaman melihat hal ini Pak Gunawan. Ada orang-orang yang direndahkan Tuhan begitu rendahnya. Atau orang yang tidak mau taat. Tuhan beritahukan, tetap tidak mau taat. Akhirnya Tuhan juga akan pukul ya. Sehingga dia benar-benar tuh sepertinya keok ya. Nggak ada lagi pilihan selain dari menaati Tuhan. Nah, tapi sekali lagi kita mesti mengingat bahwa Tuhan melakukan semua ini
untuk menyelamatkan kita dari akibat yang fatal, yaitu keterpisahan dari Tuhan selamanya. Ya memang dosa keangkuhan dan ketidaktaatan ini rupanya bersaudara gitu Pak Pur ya. Orang yang tidak taat itu biasanya angkuh dan orang yang angkuh ini tidak taat gitu Pak. Tapi ini berlaku bagi mereka yang sudah menjadi anak-anak Tuhan gitu Pak Pur maksudnya. Betul, jadi untuk anak-anak Tuhan, Tuhan itu tuh berusaha ya dengan keras sekali menyadarkan lewat ya peringatan dan akhirnya ya kemarahannya serta hukumannya. Nah, apakah orang yang di luar Tuhan nggak akan menerima kemarahan Tuhan? Sudah tentu akan ada kemarahan, akan ada hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu juga berlaku sama. Namun yang saya ingin tekankan adalah jangan sampai kita itu berpikiran keliru lagi, yaitu, oh saya anak Tuhan, nggak mungkinlah Tuhan menghukum saya seberat itu. Ya orang yang memang nggak mengenal Tuhan, menolak Tuhan, pastilah akan menerimanya yang lebih berat lagi. Oh enggak, Tuhan dengan jelas berkata di kitab Ibrani bahwa anak yang dikasihnya akan justru didisiplinnya. Dan kata yang digunakan memang diganjarnya ya, dipukulnya supaya sadar. Jadi kita ini nggak dikecualikan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita akan bisa menerima ganjaran Tuhan yang berat ya. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kenapa? Satu alasannya. Dia tidak ingin kita terpisah darinya. Dia tidak ingin kita itu mengembangkan hati yang keras. Itu yang tidak ingin dilihat Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, jadi sebenarnya karena tujuan Tuhan itu marah agar kita itu cepat berbalik Pak Paul. Kalau kita itu cepat sadar dan cepat bertobat, mengakui dosa-dosa kita, sebenarnya Tuhan itu juga tidak akan terus-menerus menghukum kita gitu dengan kemarahannya Pak Paul. Itu betul sekali Pak Gunawan. Kadang kita itu tuh beranggapan bahwa Tuhan itu tuh sepertinya tuh, wah kalau udah marah tuh nggak bisa berhenti dah. Harus terus-menerus melampiaskan kemarahannya. Maka kadang kita mendengar ya orang berkata seperti ini. Aduh, udah ditimpa ini, sekarang ditimpa kemalangan yang lain kok berturut-turut. Sepertinya Tuhan kok terus marah. Enggak ya, jangan sampai berpikir bahwa Tuhan seperti itu. Tuhan bisa marah, namun kemarahannya tidak berlangsung lama. Sebab kenapa ya? Tuhan itu tuh adalah kasih. Hatinya penuh dengan kasih. Jadi, hati yang dipenuhi kasih tidak akan bertahan dalam kemarahan. Misalkan ya, kita dengan istri atau suami kita. Jika kita mengasihi istri atau suami kita, maka meskipun ya dia membuat kita marah atau apa, kita itu nggak bisa terus-menerus marah kepadanya. Kita sayang kepada anak kita. Kalau anak kita berbuat salah, kita marah. Karena kita ingin mengoreksinya. Supaya nggak lagi mengulang kesalahan itu. Tapi kita kan nggak marah terus-menerus. Karena apa? Hati kita penuh kasih. Nah itu sebabnya. Walaupun Tuhan marah, dengan cepat ia mengampuni. Sewaktu kita mengaku dosa dan bertobat. Di dalam kemarahan, Tuhan terus menantikan pertobatan kita. Sebab sesungguhnya ia ingin melimpahkan kita dengan kasih-Nya. Nggak ada tuh keinginan Tuhan melimpahkan kita dengan kemarahannya. Nggak ada. Jadi kemarahannya benar-benar keluar dari kasih. Supaya kita bisa menjadi penerima kasih sayang Tuhan. Bukan penerima kemarahannya. Ya, jadi mengkaitkan antara penderitaan yang kita alami dengan kemarahan Tuhan itu tidak selalu tepat ya Pak Bal ya? Enggak ya, memang enggak selalu bersamaan ya. Enggak selalu satu paket hal itu. Ya. Lalu bagaimana kita mengenali bahwa ini adalah Tuhan itu marah sama saya, atau ini Tuhan sedang membentuk saya, atau bagaimana Pak Paul? Nah, kalau memang kita telah berbuat dosa ya, dan kita tahu ini sesuatu yang berat ya. Nah, kita memang harus datang kepada Tuhan untuk meminta ampun. Dan Dia pasti akan mengampuni. Nah, apakah nanti akan ada konsekuensi dari perbuatan itu? Memang itu perlu kita lihat, sebab ada dosa tertentu yang akan membuahkan konsekuensi. Misalnya, karena kita itu tuh masuk ke dalam dosa berjudi. Akhirnya kita kehabisan uang. Kita mesti akhirnya menjual usaha kita. Supaya kita bisa membayar utang kita. Setelah itu kita harus menjual rumah kita. Karena kita nggak punya uang lagi untuk membayar utang kita. Akhirnya kita harus numpang atau nyawa rumah dan sebagainya. Ini konsekuensi. Ini bukanlah berarti hukuman Tuhan secara langsung, bukan. Kita sudah meminta ampun, kita disadarkan. Tapi sekarang memang ini kita
harus menanggung konsekuensinya. Nah, beda dengan misalkan kita itu tuh terus berjudi. Tuhan tegur kita nggak mempedulikan teguran Tuhan, terus menerus kita berjudi. Nah, di dalam kekerasan hati itu, Tuhan benar-benar turun tangan menghancurkan kita. Karena Dia sayang kepada kita. Nomor satu, Dia hukum kita dengan membiarkan kita akhirnya mengalami kekalahan. Sehingga akhirnya kita habis. Dan kemudian, akhirnya Tuhan juga menghukum kita, misalkan dengan mendatangkan bencana atau masalah dalam hidup kita. Sehingga akhirnya semua itu tuh menumpuk, kita baru sadar kita itu tuh memang telah berdosa dan di saat itulah kita baru bertobat. Namun apakah selalu begitu? Enggak. Ada orang yang udah berbuat dosa, berjudi. Tapi memang akhirnya Tuhan biarkan. Tuhan nggak lagi menghadirkan bentuk-bentuk hukuman. Dia mungkin saja menang terus, Pak Gunawan. Dia mungkin nggak akan kekalahan, terus makin kaya. Tapi di saat itulah sebetulnya Tuhan sudah membiarkan dia. Artinya apa? Dia nggak lagi bisa ditegur. Dia nggak lagi bisa dikoreksi. Karena hatinya udah terlalu keras. Dan Tuhan akan biarkan. Itu justru adalah hal yang lebih harus kita takuti. Sebab berarti apa? Itu adalah pertanda kita sedang berjalan menuju kepada neraka. Menuju kepada hukuman Tuhan yang selamanya itu. Ya, Pak Paul, kalau kita memang menyadari bahwa Tuhan itu bisa marah gitu, Pak Paul ya, dan itu demi kebaikan kita. Apa sebaiknya sikap kita menghadapi Tuhan yang bisa marah ini, Pak Paul? Oleh karena Tuhan dapat marah, seyogianya lah kita takut kepadanya. Adalah keliru ya bila kita beranggapan bahwa, oh Tuhan itu baik sehingga tidak bisa marah. Di dalam kemarahan dan upayanya untuk menjaga kita, agar tidak terperosok lebih dalam di lumpur dosa, Ia sanggup mengganjar kita dengan keras. Itu sebabnya tidak boleh kita mempermainkan dan meremehkan kesabaran Tuhan. Kita melihat contoh ini terlalu banyak di firman Tuhan. Umat Israel ya berdosa, mengeraskan tengkuknya, mengeraskan hatinya, terus menerus. Dan Tuhan mengganjarnya. Tapi memang kalau manusia itu tuh nggak mau ya mendengarkan Tuhan, nggak mau menaati Tuhan, maka ya manusia sanggup aja lah terus nggak sadar-sadar. Itu pertanda memang takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi dalam diri orang itu. Maka takut akan Tuhan mesti terus-menerus kita pelihara. Dengan cara apa? Waktu diperingati Tuhan, langsung bertindak, langsung bertobat. Waktu ditegur Tuhan, langsung berubah. Nah, hati yang tanggap terhadap suara Tuhan menjadi hati yang lembut. Dan hati yang lembut adalah hati yang taat akan Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab memelihara rasa takut akan Tuhan ini. Kita nggak bisa berkata, Tuhan berilah kepada saya rasa takut akan Tuhan. Enggak, kita mesti menjaganya sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang mampu menghukum kita. Maka kita mesti takut. Bagaimana cara memelihara takut itu? Waktu diperingati, langsung tanggap. Waktu diberitahukan, langsung berubah. Ya, jadi perbedaan mendasar apa, Pak Paul ya? Yang ada pada iman Kristen tentang Tuhan yang bisa marah ini dengan konsepnya orang-orang yang non-Kristen yang juga mengatakan bahwa dewanya atau Allahnya itu juga sering marah gitu, Pak Paul. Nah, nomor satu yang paling membedakan adalah atas dasar apakah Tuhan marah. Tuhan marah atas dasar kasih sayangnya. Jadi Allah yang kita kenal di dalam firman Tuhan di Alkitab adalah Allah yang penuh kasih. Maka memang itulah cirinya, atributnya, sifatnya yang terutama, kasih. Dalam kasih ya, dan dari kasih akan muncul kemarahannya. Karena apa? Dia ingin terus mengasihi kita, menjadikan kita ya penerima kasih sayangnya. Maka waktu ada hal-hal yang kita lakukan yang akan membuat kita jauh darinya, lepas darinya, dia akan marah. Dia akan mau ya bahkan menghukum kita supaya apa? Kita enggak keluar dari kasih sayangnya. Ya, jadi itulah yang membedakannya bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang penuh kasih. Bahkan kemarahannya pun keluar dari kasih sayang. Jadi bukan dari konsep seperti ini ya, bahwa Tuhan itu tuh sepertinya menggunakan pentungan, melihat perbuatan-perbuatan kita sedikit aja nggak berkenan, langsung tung dipukul. Oh enggak, Allah bukan seperti itu.
Ya, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ya, Pak Paul, sebenarnya pengertian ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Kalau kita itu marah terhadap anak-anak, Pak Paul, ya. Jadi kita marah kepada anak-anak itu, anak-anak harus tahu jelas bahwa kita marah ini karena kita mengasihi mereka gitu, Pak Paul. Betul, dan kita nggak menginginkan bahwa nanti itu ada kemungkinan ya hal-hal buruk menimpa mereka karena mereka itu mengambil jalan yang salah. Ya sama ya, Tuhan juga nggak menginginkan hal yang buruk menimpa kita ya. Waktu kita mengambil jalan yang salah. Itu sebabnya Dia akan berusaha sekuat tenaga bahkan dengan kemarahannya untuk membawa kita kembali kepadanya. Ya, dan kalau kita pun marah itu tidak perlu berlarut-larut karena Tuhan sendiri juga marahnya tidak berlarut-larut gitu, Pak Boleh. Betul sekali, Pak Kalau Gunawan. anak-anak kita sudah meminta maaf, ya kita harus bisa memberikan maaf kepada mereka. Betul. Nah, Pak Paul, dari perbincangan ini kesimpulan apa yang Pak Paul bisa sampaikan, dan apakah ada ayat firman Tuhan yang Pak Paul ingin sampaikan kepada kita? Waktu kita marah kepada anak ya Pak Gunawan, anak itu tuh seringkali jadinya takut dekat dengan kita sebab dia berpikir kita mungkin masih marah dan sebagainya. Enggak ya. Kita sayang sama anak, maka setelah kita marah, kemarahan kita itu ya akhirnya reda dan yang muncul adalah kasih sayang. Sewaktu Tuhan marah, tidak sejengkal pun berkurang kasih setianya. Nah, ini yang kita mesti ingat. Waktu Tuhan marah, tidak sejengkal pun berkurang kasih setianya. Hanya satu yang dirindukannya, yaitu kita hidup di dalam kehendak-Nya yang sempurna dan baik. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini perkataan yang terlalu tegas ya, nggak bisa kita salah mengerti. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nggak bisa kita berkata, kasih setia Tuhan itu sementara, akan berkurang sewaktu Dia marah. Enggak. Untuk selama-lamanya, kasih setianya. Jadi, waktu Tuhan marah, kemarahannya akan cepat surut, dan langsung terisikan kembali oleh kasih setia Tuhan. Ya, itu sesuatu yang sangat jelas yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 118 ya Pak Paul ya. Ayat yang pertama. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa Tuhan bisa marah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan